Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Kamanda, NIM 19026091, asal Prodi Informasi Perpustakaan dan Kasipan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tata tulis karya ilmiah, dosen pengampu, Yonti Rashid, SPD, MPD. Yang pertama, ada pengerjaan sampul karya tulis ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah yang pertama kali dilihat dari sebuah karya tulis ilmiah tersebut adalah wajah, kulit, sampul, atau halaman judul karya tulis ilmiah yang bersangkutan. Sebagai hal yang pertama dilihat, maka penataan sampul ini harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik. Hal-hal yang perlu dicermati terhadap kemenarikan sampul yang pertama ada pewarnaan. Umumnya, warna sampul karya tulis ilmiah adalah warna polos, seperti warna hitam, kuning, ungu, orange, dan abu-abu. Pilihan warna ini sangat ditentukan oleh kebijakan selingkungan di mana penulis tersebut belajar atau kuliah atau bekerja. Biasanya, warna sampul ini disesuaikan dengan warna fakultas. Yang kedua, ada penataan rumusan judul. Judul harus dirumuskan dan ditata sedemikian rupa. Hal itu disebabkan karena antara masalah yang ditulis dengan judul tulisan harus sama-sama saling mencerminkan. Selanjutnya, penggunaan lambang. Lambang yang dipakai pada sampul judul adalah lambang fakultas atau universitas. Jika penulisan karya tulis ilmiah itu dibiayai atau disponsori oleh lembaga tertentu, maka lambang institusi yang membiayai atau mensponsori tersebut yang kita buat lambangnya. Selanjutnya, jenis huruf yang dipakai. Pada umumnya, karya tulis ilmiah ini biasanya menggunakan huruf Times New Roman font 14. Selanjutnya, susunan baris rumusan judul. Sesuai dengan jumlah kata pada rumusan judul. Sebuah judul karya tulis ilmiah terdapat dari 2 atau 3 baris. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak ada penempatan kata yang janggal. Selanjutnya, kelengkapan komponen sampul. Biasanya ada judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, dan nama kota dan tahun. Selanjutnya ada posisi pernyataan. Kata-kata biasanya seperti kata-kata, frasa, atau klausa. Yang terdapat pada judul dapat dituliskan dalam bentuk lurus kanan penuh, lurus kiri penuh, atau seimbang, atau di tengah. Selanjutnya ada ketebalan tulisan. Pada umumnya, tulisan pada karya tulis ilmiah tersebut dicetak dengan cetak tebal atau bold. Selanjutnya, ada sistematika penjenjangan tulisan. Secara umum, karya tulis ilmiah tersebut dibangun oleh 3 komponen. Yang pertama ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Perinciannya, pada bab 1 biasanya ada bagian pendahuluan, bab 2 ada bagian kerangka teori, bab 3 ada bagian metodologi penelitian, bab 4 ada bagian hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 ada bagian penutup. Selanjutnya yaitu penggunaan kertas. Kertas yang dipakai untuk penulisan karya tulis ilmiah ada 2 jenis. Yang pertama kertas biasa atau HVS, dan yang kedua ada kertas continuous form. Kertas HVS juga terdiri atas 2 ukuran. Yang pertama ada ukuran kuarto atau A4 dengan luas kertas 21 cm x 29,7 cm dan berat 70 atau 80 mg. Dan yang kedua ada ukuran folio dengan luas kertas 21 x 59 cm kali 35,56 cm dan beratnya 70 atau 80 mg. Sementara itu, kertas continuous form yang digunakan adalah kertas dengan ukuran 9,5 sampai 11.
Saat ini, kertas yang sering digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah adalah kertas HVS ukuran kuarto atau A4 dengan luas kertas 21 cm kali 29,7 cm. Pilihan terhadap berat kertas tersebut sangat ditentukan oleh alat pengetik yang dipakai, yaitu mesin ketik biasa atau mesin ketik komputer. Untuk mesin ketik biasa, kertas yang digunakan adalah kertas HVS ukuran kuarto atau A4 dengan berat biasanya 80 mg. Sedangkan untuk penggunaan mesin ketik komputer atau laptop, kertas yang digunakan adalah kertas HVS atau ukuran kuarto dengan berat 70 mg. Tentang luas kertas yang biasa digunakan untuk penulisan atau pengetikan atau bagian pinggir kertas yang dikosongkan biasanya disesuaikan dengan aturan umum berikut ini. Yang pertama, dikosongkan sejauh 4 cm dari bagian kiri kertas atau margin kiri. Yang kedua, dikosongkan sejauh 2-3 cm dari bagian kanan kertas atau margin kanan. Yang ketiga, dikosongkan sejauh 3-4 cm dari bagian bawah kertas. Dan yang terakhir, dikosongkan sejauh 3 cm dari bagian bawah ke atas. Selanjutnya yang keempat yaitu pada umumnya karya tulis ilmiah ditulis dengan menggunakan mesin ketik. Jarang bahkan tidak ada karya tulis ilmiah yang ditulis dengan menggunakan tulisan tangan dan ditulis pada kertas tebal folio. Mesin ketik yang dipakai untuk pengetikan karya tulis ilmiah dapat berupa mesin ketik biasa atau komputer. Saat ini, pengetikan karya tulis ilmiah dengan menggunakan komputer merupakan hal yang biasa. Tidak hanya itu, penggunaan laptop pun sudah dianggap hal yang biasa. Laptop tidak lagi dianggap sebagai barang mewah bagi kalangan siswa, apalagi mahasiswa. Saat ini, laptop merupakan suatu kebutuhan bagi orang yang sedang belajar seperti siswa atau mahasiswa. Di dalam pengetikan karya tulis ilmiah, hendaklah diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, penggunaan huruf. Huruf yang biasa digunakan adalah Times New Roman, font 12, kadang-kadang juga ada font Arial, ukurannya 11 atau 12. Selanjutnya, penebalan ketikan. Dalam karya tulis ilmiah, ada tulisan yang cetak bold atau tebal atau tidak. Cetak tebal biasanya diperlakukan untuk penulisan halaman sampul, judul jenjang pertama atau bab, judul jenjang kedua atau subbab, dan seterusnya. Yang ada judul tabel, judul daftar gambar, judul bagan, judul lampiran, dan bagian lain. Yang penulisannya dipersyaratkan dengan menggunakan cetak tebal. Yang ketiga, ada pemiringan ketikan. Cetak miring ini dilakukan pada penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Artinya, penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia, pengetikannya harus dicetak miring. Keempat, ada penggunaan halaman ketikan. Pengetikan hanya dilakukan pada halaman depan satu kertas. Halaman berikutnya atau halaman belakang pada kertas yang bersangkutan harus dikosongkan. Selanjutnya yang kelima, yaitu pengetikan di awal jenjang. Setiap pengetikan di awal jenjang yang pertama yang kita lakukan pada halaman kertas yang baru atau halaman kertas berikutnya. Selanjutnya yang keenam, yaitu pengetikan lampiran. Jika sebuah karya tulis ilmiah memuat banyak lampiran pengetikan, masing-masing lampiran tersebut dimulai pada halaman yang baru. Selanjutnya yang ketujuh ada pengetikan ilustrasi. Pengetikan keterangan langsung dilakukan sebelum atau setelah keterangan-keterangan tersebut. Keterangan tabel sebelum tabel, keterangan foto, keterangan gambar, bagan, dan grafik setelah foto, gambar, bagan, dan grafik. Dan yang terakhir ada pengetikan petikan. Pengetikan petikan lebih ditujukan kepada petikan langsung. Pengetikan petikan langsung dapat dilakukan dengan dua cara. Yang kelima ada jarak spasi. Jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya atau antara satu
sebagian dengan sebagian berikutnya sangat bervariasi. Variasi tersebut terkadang disebabkan oleh adanya kebijakan selingkuh pada lembaga tertentu di mana karya tulis ilmiah tersebut ditulis. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.